Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kamera Bisnis. Gimana kabarnya untuk hari ini? Di sini aku akan bahas sesuatu yang mungkin jarang kedengaran, tapi ternyata sangat menarik. Ya betul, kita bakal ngomongin soal jangkrik dan gimana asiknya ternak jangkrik. Gak cuma itu, kita juga bakal kupas tuntas soal pakan jangkrik, apalagi soal pur dan pelepah pisang. Jadi siap-siap deh, langsung aja kita mulai. Jadi jangkrik itu adalah salah satu serangga yang banyak banget manfaatnya. Nggak cuma buat pakan burung atau reptil aja, tapi belakangan ini juga mulai dikenal sebagai sumber protein alternatif. Orang-orang udah mulai nyadar nih kalau jangkrik itu punya kandungan protein yang tinggi, rendah lemak, dan punya nutrisi penting lainnya. Nah, di video kali ini kita nggak cuma ngomongin soal si jangkrik ini, tapi juga gimana cara beternaknya. Ternak jangkrik itu sebenarnya simpel, tapi ya tetap ada aja tantangannya. Kalau ditanya enak gak enak sih ternak jangkrik, saya bilang seru banget. Anda bisa mulai dari kotak-kotak kecil, taruh jangkrik di dalam, kasih makan tiap hari, pastiin lingkungannya pas, dan boom, jangkrik Anda bakal berkembang biak dengan cepat. Tapi ya dibalik itu tetap ada yang namanya trial and error, apalagi soal pakan. Nah, ini yang banyak jadi pertanyaan. Jangkrik dikasih makan apa sih? Umumnya, jangkrik bisa dikasih makan pur. Pur sebenarnya adalah pakan yang biasa buat burung atau ayam, tapi cocok juga buat jangkrik. Selain itu, ada juga pakan alami seperti pelepah pisang. Ada yang pro ke pur, ada juga yang lebih suka pakai pelepah pisang. Nah, kita bahas satu-satu ya. Pur itu gampang banget ditemuin di pasaran, dan kelebihannya kandungan nutrisinya udah disusun sedemikian rupa biar pas buat hewan. Jangkrik juga suka banget sama pur karena teksturnya yang mudah dicerna. Di satu sisi praktis banget, tinggal beli langsung tabur selesai. Tapi harganya bisa dibilang cukup mahal, apalagi kalau jangkrik Anda banyak. Kalau Anda punya peternakan besar, siap-siap keluarin budget lebih buat pakan. Sebaliknya, ada pakan alami seperti pelepah pisang. Ini pakan yang murah meriah, gampang dicari, apalagi kalau Anda tinggal di daerah yang banyak pohon pisang. Selain murah, pelepah pisang juga bagus buat jangkrik karena kandungan seratnya, dan yang paling penting ini alami bro. Tapi ya ada kelemahannya juga. Pelepah pisang itu cepat layu dan busuk, jadi Anda harus ganti-ganti terus tiap beberapa hari. Belum lagi nutrisinya nggak sekomplit fur. Ngomongin soal keuntungan, ternak jangkrik ini bisa dibilang lumayan menjanjikan. Kenapa? Karena jangkrik punya pasar yang luas banget. Dari hobi burung, reptil, sampai orang-orang yang mulai nyoba protein alternatif, semua butuh jangkrik. Selain itu, jangkrik berkembang biak dengan cepat. Jadi Anda nggak perlu nunggu lama buat mulai panen. Ditambah perawatan jangkrik relatif gampang, modal awal juga nggak terlalu besar. Anda bisa mulai dari skala kecil dan berkembang seiring waktunya. Tapi ya meskipun ternak jangkrik kelihatan gampang dan menguntungkan, ada juga kerugian yang bisa Anda hadapi. Salah satunya soal biaya pakan. Nah,
Pur yang kita omongin itu tadi emang praktis dan nutrisinya bagus, tapi masalahnya di harga. Pur itu lumayan mahal, terutama kalau Anda punya peternakan jangkrik yang besar. Biaya operasional Anda bisa naik signifikan cuma buat beli pakan. Ditambah lagi, pur juga nggak bisa disimpan terlalu lama karena bisa rusak atau terkena jamur. Jadi, kalau Anda nggak hati-hati, bisa-bisa Anda rugi karena pakan yang keburu rusak sebelum habis. Jadi itu dia ya, cerita tentang jangkrik, pakan mereka, dan apa aja yang perlu disiapin kalau mau mulai ternak jangkrik. Buat yang masih baru, saran saya sih cobain aja dulu mulai dari skala kecil, sambil belajar dan lihat pasar. Nah, kira-kira Anda lebih suka kasih pakan jangkrik pakai pur atau pelepah pisang nih? Komen di bawah ya, saya pengen tahu pendapat Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk updatean terbaru dari video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. See you.